Ini ada yang bilang 9.000, alhamdulillah. Ini yang penting budidaya, tanam, nandur ya. Nandur, ada yang beli, ada yang nampung, ada yang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulurku, kawanku, sahabatku petani porang di seluruh Indonesia. Kali ini bulan Februari, kegiatan kita nengok lahan porang ya, nengok tanaman porang kita yang sudah mengeluarkan katak ya. Kalau kita lihat ini dari benih katak juga ya, katak yang super ya. Katak yang super sudah mengeluarkan katak. Nah ini, walaupun sampingnya ini kena embun racun, ini tidak kita semprot kawan, tidak kita semprot, tapi sudah mengeluarkan katak dari tunas yang pertama. Kalau yang tunas yang kedua lebih besar kawan, batangnya lebih besar. Ini juga calon katak. Semua yang di depan kita ini dari benih katak super ya. Rata-rata tunas pertama ini sudah menguning, walaupun mengeluarkan katak saat ada yang 1, ada yang 4 ya. Pada bulan Februari tahun 2022 ini banyak sekali ramai di media sosial, terutama Facebook, yang bertanya-tanya ya, yang di grup orang itu, di grup petani porang Indonesia, banyak sekali yang menanyakan tentang info harga. Kalau kita sebagai petani ataupun kita yang sudah budidaya, sudah pasti itu harapannya harganya itu stabil ya, harganya stabil, paling tidak ya berpihak kepada kita petani. Ada juga kawanku yang bertanya itu belum tentu tanam ya, yang jawab juga belum tentu tanam. Jadi jawabannya sangat nyelekit ya, jawabannya nyelekit karena mereka yang tanya itu rata-rata belum budidaya. Nah, seperti nampak pada layar berikut ini. Nah, kita cuplik sedikit seperti ini. Ini pertanyaannya, info berapa, harga porang berapa bosku, seperti itu. Nah, jawabannya seperti ini. Ada yang bilang 9.000, alhamdulillah. Ada yang bilang 4.000, 3.000, 5.000, nah, kan belum tentu pasti. Kita ini hanya sebagai petani, yang penting budidaya, tanam, nandur ya. Nandur, ada yang beli, ada yang nampung, ada yang menerima, itu sudah alhamdulillah seperti itu. Kita sebagai petani itu pengen kaya raya tidak kawan. Yang pasti keinginan kita itu cukup dalam segi ekonomi untuk keluarga ya. Rata-rata kebanyakan yang tanya dan yang menjawab itu kalau di media sosial kita harus menyikapi secara bijaksana kawan. Kalau jawabannya nyelekit ya paling enggak kita bisa hati kita itu bisa terusik dan hati kita juga tidak enak. Kalau jawabannya adem ya, pasti hati kita juga adem, bisa tenang ya toh. Jadi kita tidak usah terpengaruh pada media sosial apapun tentang harga porang yang menjatuhkan kita sebagai petani ya. Tetap semangat kawanku untuk budidaya porang. Harapan kita budidaya, nandur, tanam, panen, ada yang menampung, ada yang beli, pabrik menerima, walaupun dengan syarat untuk saat ini harus registrasi lahan porang seperti itu. Jadi kita harus mengikuti aturan-aturan pemerintah untuk saat ini ya, demi kelancaran kita sebagai petani, demi kelancaran kita semua budidaya porang ya. Kita tanam, ada yang terima, ada yang beli, itu sudah alhamdulillah. Berapapun harganya, kita sendiri sebagai petani juga selalu ikut pada pasar, harga pasar.
kita selalu nurut pada pasar. Ya kalau petani masih sayang tidak dijual dengan harga murah, ya lebih baik biarkan di lahan ya. Biarkan di lahan nunggu harganya bagus. Entah kapan kita sendiri juga tidak tahu harga bagus. Jadi seperti itu kawanku, pembahasan kita pada kali ini. Kita sendiri harus bijaksana menyikapi media sosial ya, Facebook terutama, karena di Facebook itu banyak sekali grup-grup petani porang ya. Ada bermacam-macam grup petani porang Indonesia. Kalau jawabannya seperti tadi, kalau yang tanya itu petani atau yang budidaya, kita juga lega menjawabnya. Tapi kalau kita lihat di akunnya yang tanya itu tidak ada posting porang sama sekali. Begitu juga yang jawab juga tidak ada postingan porang. Jadi yang tanya dan yang jawab itu ternyata belum tentu budidaya porang. Jadi buat teman-teman dulur petani porang seluruh Indonesia, kita tidak usah terpengaruh pada media sosial Facebook yang menjatuhkan ataupun yang mengendorkan semangat kita sebagai petani porang. Untuk saya sendiri mengimbau kepada dulur-dulur petani porang seluruh Indonesia tetap semangat. Seperti itu tadi, untuk harga sendiri kita sebagai petani tetap manut untuk harga pasar. Selalu manut ya, nurut harga pasar. Lagi mana lagi kalau nggak manut? Petani kan nggak bisa menentukan harga. Jadi untuk harga naik turun itu tidak hanya di porang kawan ya. Pada komoditas apapun naik turun itu sudah biasa ya. Tidak hanya di padi, tidak hanya di jagung, tidak hanya di cabai, lombok, semua komoditas pertanian naik turun. Seperti itu. Kalau stoknya melimpah biasanya harganya akan turun, itu sudah biasa, sudah wajar. Kalau stoknya menipis harganya akan tinggi. Seperti itu kawanku ya. Jadi kita sendiri saya sarankan kepada teman-teman tetap semangat, yang budidaya porang tetap semangat dan semangat, karena ini sudah menghabiskan, kita sendiri kawanku ya, sudah menghabiskan modal yang begitu lumayan ya, modal yang begitu lumayan banyak ya. Dari pengolahan bibitnya sudah mahal ya toh, bibitnya sudah mahal. Kalau buat petani pemula yang beli bibit ya sudah mahal. Kalau petani lama kawan, bibit sudah tidak beli. Bibit tahun lalu mungkin dari budidaya tahun 2018 sampai 2019 itu kita beli bibit sekali, terus kita kembangkan lagi. Seperti itu kawan, pembahasan kita tentang harga di media sosial yang mengendorkan petani porang. Seperti itu yang kita sarankan. Kita mengharapkan kepada dulur-dulur petani porang tetap semangat, gimana lagi kalau nggak semangat ya, jangan kendor ya toh, karena ini sudah diragati ya, sudah dimodalin, modalnya banyak kawan. Apalagi pemula, seperti tadi saya katakan, pemula tahun 2022 ya, 2021, 22 ini yang baru memulai, modalnya sudah pasti banyak, mengeluarkan banyak. Seperti tadi saya jelaskan, pengolahan lahan, bibitnya mahal ya, seperti itu. Ini kita lihat katak kawan, kataknya sudah banyak sekali dalam satu pohon ya. Ini dari bibit yang 2 musim kawan. Kita nggak perlu hitung, ini sudah lebih dari 40 katak ya, mengeluarkan 40 katak. Ini dari bibit yang 2 musim, dari bibit katak.
dari katak menjadi umbi. Setelah menjadi umbi, kita tanam kembali menjadi 2 musim untuk saat ini ya. Kataknya jadinya banyak seperti itu. Oke kawanku, sedikit informasi dari channel Porang Indonesia untuk menyemangati teman-teman petani porang di seluruh Indonesia. Seperti itu tadi, kita harus bijaksana dalam menyikapi media sosial ya. Jangan terlalu pengaruh sekali, yang mana mengendorkan semangat kita petani porang. Seperti itu sedikit informasi dari channel Porang Indonesia. Saya ucapkan terima kasih, salam sehat, salam sukses, semangat terus yang budidaya porang. Semoga harga berpihak kepada kita petani porang seluruh Indonesia. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nuwun.